Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam diskusi tentang new normal, peluang bagi UMKM. Saya mulai dari Pak Angga lagi, Pak. Jadi Pak Angga, ini anggota Anda tim Himpunan Pengusaha Muda ini berapa yang kolaps, Pak? Dan bagaimana kesiapan mereka untuk masuk new normal ini? Supaya bangkit. Ya, intinya kalau ditanya berapa yang kolaps sih, kita dari data yang masuk, sebagian besar memang terkena dampak ya, karena kan itu sangat terpengaruh dari demand tadi yang Pak Menteri sampaikan. Tapi intinya dari pengusaha muda ya kita tetap tough untuk bisa berinovasi dan berkreativitas. Apalagi dengan dunia digital sekarang ini kan memang makin memudahkan kita untuk mendorong produk-produk yang kita miliki. Tapi intinya sih yang ingin saya juga sampaikan ke Pak Menteri, bagaimana memang kita bersama-sama ini bisa melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan market share kita yang besar. Saya yakin sih kalau kita bisa memanfaatkan market share yang cukup besar di negara kita ini, saya rasa kita akan mampu survive melewati dampak COVID ini, Pak Primus. Iya, iya. Pak Ong, sebelum Pak Menteri untuk penutup ya, Ong bisa memberikan penjelasan, Pak. Ini kan Anda udah masuk, Anda pernah diperbankan, diberi kredit, analis kredit kepada semua pelaku termasuk usaha mikro ya. Betul. Kemudian kita mulai shifting menuju e-commerce ya. Jadi COVID-19 ini mempercepat bangsa kita untuk masuk industri 4.0. Bagaimana kita sudah menggunakan e-commerce ya. Betul. Nah, tinggal bagaimana keandalan dari telekomunikasi kita supaya internetnya bersih, kita kalau mau video, laporan itu tidak ada masalah dengan internet gitu. Tapi pengalaman Anda, kita kan punya semuanya. Kalau kita produksi dengan baik, sebetulnya dibenahi, kita nggak perlu impor banyak. Ya, tertentu aja. Kemudian kita punya pasar yang besar sekali. Nah, apa sebetulnya peran dari perusahaan yang Anda geluti sekarang dan semua yang pelaku e-commerce, Pak? Oh, ya Pak. Memang untuk kita pulih ini, kami sejak dulu Titipku ini memang proses untuk mendigitalkan produk-produk asli Indonesia. Jadi dari yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana mengenalkan kepada masyarakat tentang produk-produk UMKM, apapun mereka punya standar, karena kita tahu standar produk UMKM kita pasti kalah dengan produk impor. Tetapi yang paling penting pertamanya adalah... Bentar, Pak. Mengapa Anda harus sebut pasti, Pak? Itu nggak boleh, Pak. Pasti kalah ini gimana? Jangan pasti kalah, Pak. Ya, saya lihat dari fakta-fakta, kalau saya kan masuk kepada teman-teman pengusaha UMKM itu kita sampai sampai di pasar, sampai di pedesaan yang kita lihat, memang kita harus mengakui bahwa teknologi produksi kita itu memang sangat terbatas, dan rakyat kita memang tidak suka ya membeli produk-produk lokal, sehingga mengakibatkan UMKM kita itu tidak mempunyai kapasitas yang kuat untuk membuat produk yang lebih bermutu. Nah, saya kira COVID ini memberikan era yang bagus buat kita, bahwa kita itu cinta kepada produk kita, Pak. Jadi yang bisa membuat UMKM kita maju adalah kalau kita beli sendiri produk kita. Nah, saya tuh setuju sekali bahwa kita menggerakkan kampanye memberi produk Indonesia. Nah, satu-satunya kekuatan kita saat ini adalah natural resources yang kita miliki di Indonesia. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia ini memanfaatkan keunggulan ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri, Pak. Nah, dari situlah kami sendiri juga menyadari kelemahan-kelemahan dari UMKM kita, produknya, contohnya packagingnya kurang bagus, karena dalam masa new normal ini juga aspek social distancing, kebersihan, ini harus diatasi. Jadi kami juga menyiapkan program untuk kemasan untuk membantu. Kami punya tim desain, mendesain kemasan-kemasan untuk para UMKM, dan saya kira kami terus memasarkan. Yang penting dari prinsip lokal ini bisa terpenuhi. Satu lagi, Pak, yang kami dorong di dalam aplikasi kami adalah kami membangun cinta produk Indonesia ini dengan menghargai setiap orang yang membeli produk Indonesia, produk UKM, setiap orang yang membantu mendigitalkan pelaku UKM, setiap orang yang menjadi tenaga yang mau membuka jasa titip membeli produk UKM. Itu setiap kali transaksi
kami berikan voucher yang akan dikonversi menjadi saham perusahaan kami ketika kami go public. Jadi kami mau membuat pemerataan ekonomi. Kalau seandainya 1 juta rakyat Indonesia itu menggunakan aplikasi Titipku, bertransaksi untuk membeli produk UKM, dan artinya mereka mengumpulkan voucher saham kami, dan ketika kami nanti go public, mereka ikut maju, dan jika UMKM-nya juga masuk membuat toko online di tempat kami sendiri, UMKM ini pun juga di masa depan itu akan maju. Jadi kemajuan ekonomi Indonesia ini menurut kami bukan ditentukan oleh satu pihak, tapi semua pihak harus rame-rame mengangkatnya. Jadi dari kalangan kita pengusaha, dari kita akademisi, dan juga kita perbankan, juga dari pemerintah, semua harus sadar bahwa PR ini bukan PR sendiri-sendiri, Pak. Ya. Nah, menurut saya di situ. Jadi kami, Baik, Pak. dengan apa yang ada kami coba memberikan peranan yang terbatas seperti itu. Ya. Nah ini, jadi Pak Menteri, baru 8 juta, 13% UMKM yang online. Ke depan tentu diharapkan semua pelaku usaha UMKM yang di atas 60 juta, semuanya bisa e-commerce, karena pasarnya tidak hanya Indonesia tapi dunia. Tetapi ada masalah bagaimana meningkatkan kualitas produk, seperti katakan Pak Ong tadi. Nah ini bagaimana Pak Menteri? Iya, memang ini digitalisasi sekarang sudah menjadi satu keharusan. Target kita memang tahun ini bisa 10 juta yang terhubung dengan ekosistem digital, baik yang B2C maupun B2B. Ya. Nah, kendalanya memang kita sudah tahu dari pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang selama ini kami lakukan bersama teman-teman e-commerce, keberhasilannya itu cuma 4-10%. Jadi ini banyak gagalnya. Tadi memang problemnya masalah pendidikan. Tidak semua pelaku usaha kecil menengah ini punya kemampuan manajemen untuk masuk ke market online. Jumlah kapasitas produksinya juga terbatas, sehingga kalau di market online dia harus bisa nyetok barang, pembiayaan harus lebih besar. Ini yang juga tidak mampu. Nah, karena itu beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ini tadi, mungkin model kayak Titipku itu justru lebih tepat di Indonesia, dan ini juga diawali waktu di Alibaba di awal-awal, yaitu jagoan jualan yang kita ciptakan. Ya, jadi di online juga sama, butuh para penjual, ya, butuh middleman bagi UMKM yang tidak bisa jualan di online karena faktor misalnya sumber dayanya tidak memadai, cara jualan di online berbeda dengan di offline. Nah, kita ciptakan sebenarnya sebanyak-banyaknya para jagoan jualan di UMKM. Nah, ini kita bisa memanfaatkan teman-teman di sektor formal yang mengalami PHK. Pasti mereka well educated, melek teknologi, termasuk anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA yang sekarang nggak bisa diserap oleh lapangan kerja, karena pertumbuhan kita diproyeksikan hanya 0,1%. 1% itu kan paling bisa nyerap 250.000 orang setahun. Nah, kita proyeksikan ke sana. Jadi ini penting, kita perlu kerjasama dengan pelaku e-commerce, karena pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara mandiri tidak terhubung dengan ekosistem digital itu kita akan rubah, karena itu banyak membuang uang saja tapi tidak menghasilkan betul-betul UMKM yang terhubung dengan digital. Jadi harus konkret. Kita misalnya melatih 100 sudah langsung mau jualan di mana gitu. Ini kan banyak sekali sekarang pelaku marketplace online. Sama saja pelatihan juga kalau tidak terhubung dengan ekosistem pembiayaan, nanti untuk membiayai produknya gimana? Kalau mereka juga mau diperbesar bisnisnya, juga harus terhubung dengan pembiayaan yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi juga penting kemitraan. Di banyak negara justru UMKM yang terhubung dengan usaha besar, yang linkage dengan usaha besar, itu juga UMKM-nya bisa naik kelas. Ya. Nah, di kita masih 5% UMKM yang sudah menjadi terhubung dengan misalnya dengan Astra, dengan Indofood dan lain sebagainya. Itu baru 5%. Baru 5% UMKM yang terhubung dengan korporasi, Pak.
Iya betul. Jadi masih sangat rendah. Padahal di Jepang itu justru semua industri besar itu pasti menggeret UMKM. Ya. Itu benar sekali Pak. Seperti otomotif, seperti sebelah Toyota di Jepang, itu spare part itu sudah bisa dibuat oleh UMKM, luar biasa. Persis. Ya. Karena Pak itu Menteri, di Jepang mudah kan. Di Jepang ketika mengalami begini, ya ditolong yang besarnya, udah langsung yang kecil ke terbantu. angkat, gitu. Iya. Pak, supaya ada gambaran, ini berapa persen yang kolaps Pak di prediksi sampai bulan September? Karena kita pandemi COVID-19 ini belum mencapai puncak. Yang puncak baru DKI Pak, Mei. Tapi nasional belum Pak. Diperkirakan baru Juli. Jadi daya tahan dari UMKM kita yang 60 juta ini seberapa kuat dan itu akan berapa persen yang akan kolaps ya? Dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali Pak Menteri? Ya, kalau saya dari awal justru yang sebagian besar itu kan yang mikro dan ultramikro, yang jenis usahanya itu bersifat harian. Nah, justru ini sebenarnya mereka tuh udah betul-betul sudah nggak bisa usaha. Misalnya begini, tukang-tukang makanan yang ada di sekitar perkantoran. Ya itu udah begitu dilakukan social distancing, work from home, itu udah mereka langsung mati. Nah ini sebenarnya diberikan pembiayaan pun mereka pasti dipakai untuk makan, sehingga nanti menjadi potensial jadi kredit macet dan mereka di blacklist oleh bank, nggak bisa minjem lagi. Nah karena itu kami dari Kementerian Koperasi berjuang terus supaya mereka masuk di program bansos sampai bulan September ini. Ya udahlah mereka dikasih uang aja dan itu mayoritas. Kan 98%-nya mikro Pak. Mikro dan 98% pelaku usaha UMKM itu adalah mikro ya. Mikro. Dan mereka tuh dapat bansos. Ya. Kan bansos sekarang diperlebar Pak. Ya ada PKH, lalu juga dana desa juga sekarang di BLT kan, kartu prakerja juga dibansoskan, lalu ada penambahan kartu sembako juga 20 juta. Jadi memang ini kita bansoskan. Ya. Barangkali merespon Pak Angga tadi, mengharapkan supaya semua kelancaran usaha itu bisa dibantu oleh pemerintah, memang bukan hanya Kementerian Koperasi dan UMKM, tapi berbagai macam koperasi, ya, berbagai macam kementerian. Sebut saja ya perdagangan, industri, PKPM juga, dan kemudian kalau keandalan telekomunikasi ya, Kominfo dan PT Telkom bagaimana membantu agar e-commerce ini betul-betul jalan. Bagaimana Pak Menteri? Ya, itu betul sekali yang disampaikan Pak Angga tadi. Jadi memang masih menghadapilah izin edar, izin kesehatan. Ini yang sedang kita coba moderasi. Nah, termasuk juga infrastruktur internet ya, karena masih banyak saya kira desa-desa kita yang belum terhubung dengan internet, sehingga tidak ada kesempatan yang sama untuk mereka untuk bisa berusaha lewat online. Nah ini yang saya kira kami terus diskusikan di pemerintah. Pak Presiden juga sudah minta Menteri Perdagangan untuk tidak mengimpor barang-barang konsumsi yang sudah bisa dipenuhi oleh dalam negeri. Nah kita sekarang lagi mengusahakan betul-betul belanja pemerintah yang 400 triliun itu untuk produk UMKM. Kami sedang mendorong LKPP menerbitkan e-katalog produk UMKM, sehingga baik pemerintah daerah, BUMN maupun kementerian dan lembaga ini bisa langsung menggunakan produk UMKM. Ini cukup besar Pak. Dan kita sudah minta pekerjaan-pekerjaan di BUMN, di pemerintah yang di bawah 200 juta itu ditutup untuk usaha besar. Lebih baik untuk usaha kecil dan menengah, jasa-jasa gitu. Luar biasa Pak. Ya. Barangkali setengah menit Pak, imbauan Pak Menteri buat UMKM dan koperasi Pak. Ya, menurut saya di situasi pandemik ini kita memang harus tetap punya spirit untuk tetap bisa bertahan, melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan market baru, perubahan permintaan, dan juga melakukan inovasi produk, ya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang lebih berkualitas, lebih sehat, ya lebih menarik karena dan juga go online. Ya kita harus semua masuk ke online
Dan di online kita tidak berarti langsung akan meningkat penjualan kita akan bersaing juga dengan brand-brand yang lain, karena itu kualitas produk, standar kesehatan, brand image menjadi penting untuk dipertahankan oleh UMKM. Itu saja mungkin. Ya, pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita, Pak Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Pak Teten Mas Duki, kemudian Pak Angga Wira, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Pak Ong Tek Chan, pendiri dari aplikasi Titipku. Kita mendengar bahwa ada optimisme dari pelaku usaha dan dari pemerintah, komitmennya sangat jelas. Pengucuran uang dana yang sekitar 123,5 triliun itu angka cukup besar, dan kemudian bukan itu saja. Tadi Pak Menteri mengatakan belanja pemerintah yang 400 triliun itu yang sudah mata barang ada dalam e-katalog ya, itu didorong supaya UMKM yang menyediakan. Nah, tantangan besar adalah bagaimana UMKM kita yang 60 juta lebih ini, yang di berbagai sektor, menyediakan produk berkualitas. Dan untuk itu perlu pendampingan, dan sudah ada dalam rencana pemerintah, kita sudah masuk new normal, ada pelatihan-pelatihan dan pendampingan. Walaupun hari ini dan mungkin sampai 2-3 bulan akan datang, ada sekian persen, sebutlah 50-60% yang kolaps, kita berharap ini semua akan bangkit kembali. Mulai dari psikologi kita, keyakinan kita bahwa kita bisa bangkit. Pemirsa, kita terima kasih kepada Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Angga, terima kasih Pak Ong. Kita jumpa lagi dalam Zoom with Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali ke studio dengan Rudi. Baik, pemirsa, demikianlah Zooming with Primus dengan tema UMKM hadapi New Normal. Saya Rudian Danu, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.